Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Renungan pada saat ini saya beri judul Doa Yabes atau Doa yang Dijawab. Firman Tuhan diambil dari 1 Tawarik 4, 9 dan 10, kemudian 1 Tawarik 2, 55. 1 Tawarik 4, 9 dan 10 berbunyi, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. 1 Tawarik 2:55 berbunyi, dan kaum-kaum para ahli surat yang diam di Yabes ialah orang Tirati, orang Simati, orang Sukati, mereka itulah orang Keni, keturunan Hamad, bapa keluarga Rehab. Sebagai pembukaan, nama Yabes hanya ditulis dalam ayat-ayat yang baru kita baca di seluruh Alkitab. Tetapi dari beberapa ayat ini pun kita dapat mempelajari prinsip-prinsip penting. Bagaimana kita menaikkan doa-doa kita atau bagaimana supaya doa kita dijawab. Saya membagi 3 bagian untuk renungan saat ini. Yang pertama, sikap benar. Ayat 9 berbunyi, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Arti dimuliakan, ia lebih dihargai daripada saudara-saudaranya. Mengapa demikian? 2 hal. Hidup benar dan hati benar. Yang pertama, hidup benar. Atau Yabes mempunyai karakter moral yang benar. 1 Tawarik 2:55 berbunyi, kaum-kaum para ahli surat yang diam di Yabes. Ini menunjukkan nama Yabes dijadikan juga nama kota. Dan di dalam kota ini menurut tradisi ada sekolah teologi khusus untuk mempelajari kitab Taurat. Makanya ayat kita 1 Tawarik 2:55 dikatakan kaum-kaum para ahli surat. Kalau mau disetarakan dengan saat ini, Yabes adalah seorang yang mungkin mempunyai gelar doktor hukum Taurat. Yabes dihargai karena mempunyai kualitas moral yang tinggi. Dan kualitas moral yang tinggi ini berlandaskan akan Taurat Tuhan. Atau hidup Yabes benar berdasarkan firman Tuhan yang adalah kebenaran. Beberapa referensi, Mazmur 119, 142, keadilanmu adil untuk selama-lamanya, dan Tauratmu benar. Mazmur 119, 160, dasar firmanmu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukummu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Demikian juga di Perjanjian Baru, Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sebagai kesimpulan, hidup Yabes benar karena ia mengikuti kebenaran, yaitu firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Tetapi tidak hanya hidupnya benar, hatinya juga benar, atau ia mempunyai kehidupan spiritual yang benar. Ia mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan. Ini dapat dilihat dari doanya. Ayat 10 berbunyi, Yabes berseru kepada Allah Israel. Allah Israel berarti Allah satu-satunya, bukan ilah, bukan berhala, bukan Allah dengan huruf kecil. Dan doa Yabes dijawab karena dinaikkan dari hati yang bersih dari dosa. Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 3 berbunyi, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar.
Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Kesimpulan, dosa adalah penghalang utama bagi Tuhan untuk mendengarkan atau menjawab doa-doa kita. Makanya perlu doa-doa kita dinaikkan dari hati yang benar. Dan hati yang dibenarkan adalah hati yang mau mengaku dosa. 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Berarti prinsip penting adalah pengakuan dosa, supaya kita mempunyai hati yang benar. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amsal 28 ayat 13 juga mengingatkan kita, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ini juga mengingatkan kita bahwa tidak cukup kita mengaku dosa, tapi kita juga harus mau meninggalkan dosa yang kita akui. Jadi kesimpulan, seperti yang ditulis oleh Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan doa orang benar dilihat dari hidupnya yang benar, dan juga hatinya yang benar. Tapi sebagai catatan juga, kalau ada sikap yang benar dalam berdoa, maka ada juga sikap yang salah dalam berdoa. Beberapa referensi ayat, Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Berarti doa tidak didengar karena kita salah memintanya, dan juga karena kita hanya ingin memuaskan nafsu kita. Kemudian salah satu referensi lagi, 1 Petrus 3 ayat 7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ini menjadi peringatan bagi kita para suami, mungkin doa-doa kita tidak dijawab, karena sikap kita tidak bijaksana, tidak menghormati pasangan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian ada satu ayat lagi, Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah bagian dari doa Bapa kami, dan ini juga mengingatkan dan mengajar kita bahwa doa kita pun tidak akan didengar kalau kita menaikkan doa dari hati yang belum mengampuni mereka yang berbuat salah kepada kita. Jadi prinsip pertama, kita harus mempunyai sikap benar, hidup benar, hati benar, agar doa kita dijawab. Yang kedua, seruan berani. Kalau hati sudah benar karena mengaku dosa dan hidup juga benar karena kita belajar untuk hidup taat, maka kita dapat datang kepada Tuhan dengan berani. Firman Tuhan di Ibrani 4 ayat 16 mengingatkan hal ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ada dua hal, permohonan dan penyerahan. Permohonan. Ada 4 permohonan yang Yabes naikkan dengan berani. Dapat kita lihat di ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ada 4 hal
yang Yabes minta dalam doanya: berkat, berhasil, beserta benteng. Berkat, ia meminta kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tidak ada salah bagi kita dalam doa-doa kita untuk meminta supaya Tuhan memberkati kita. Kemudian kedua, berhasil. Ditulis dalam doanya, dan memperluas daerahku. Dalam aplikasinya ini dapat menunjukkan mungkin memberikan kemenangan dalam peperangan, tetapi juga memberikan perluasan dalam kerja atau dalam usaha. Dan Yabes minta Tuhan memberikan keberhasilan. Kemudian yang ketiga, beserta. Dalam doanya dia mengatakan, kiranya tanganmu menyertai aku. Ini juga merupakan prinsip penting bahwa penyertaan Tuhan adalah bagian yang penting dalam kita menghidupi kehidupan kita. Karena dengan penyertaannya ada perlindungan, ada penyediaan, ada pemeliharaan, ada penjagaan. Kemudian yang berikutnya adalah benteng. Ia meminta, kalau saya baca lagi doanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jadi dia meminta perlindungan Tuhan dari malapetaka. Sebagai catatan, saat dia menulis sehingga kesakitan tidak menimpa aku, ada referensinya. Ayat 9 ditulis, nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Luar biasa. Setiap kali namanya disebut, ibunya teringat bagaimana kesakitan yang dirasakan saat ia melahirkan Yabes. Tapi ini juga menunjukkan prinsip penting bagi kita semua bahwa dalam hidup ini kita akan mengalami permasalahan, kita akan mengalami kesusahan, kita akan mengalami penderitaan. Mazmur 90 ayat 10 mengatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ayub 14 ayat 1 mengatakan, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Tapi saya ingin membagikan prinsip penting dari doa Yabes. Hidup berhasil bukan berarti hidup tanpa penderitaan. Tetapi hidup berhasil berarti hidup di mana penderitaan tidak menguasai kita. Karena ada berkat Tuhan, ada berhasil dari Tuhan, Tuhan beserta kita, dan Dia menjadi benteng kita. Bagian yang kedua adalah penyerahan. Kalau kita perhatikan, ada 2 kali dalam doa Yabes disebutkan kata-kata kiranya. Kalau saya baca kembali, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini juga menjadi prinsip yang sangat penting dalam doa kita. Kita pelajari bahwa yang Yabes minta adalah supaya kehendak Tuhan yang jadi. Kiranya Engkau memberkati aku, kiranya tanganmu menyertai aku. Sehingga ini menjadi prinsip penting juga bagi kita dalam menaikkan doa-doa permohonan kita. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Bagian yang terakhir, sambutan baik. Kalau kita perhatikan, doa Yabes diakhiri dengan kalimat ini, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Sambutan baik karena Tuhan baik. Dalam bahasa Inggris ada pernyataan seperti ini, God is good all the time, and all the time God is good. Alkitab tidak mencatat apa yang terjadi selanjutnya dalam hidup Yabes. Tapi kita dapat menarik kesimpulan dari kalimat, dan Allah mengabulkan permintaan itu. Kesimpulannya adalah, Yabes diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Yabes diperluas daerahnya.
Yabes disertai Tuhan, dan Yabes dilindungi Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 mengingatkan kita akan prinsip ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, artinya kita mempunyai kehidupan yang benar atau kita belajar untuk taat dan hati kita juga benar. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Seringkali kita melupakan bagian pertama dari ayat ini. Kita hanya fokus kepada mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Padahal ada syaratnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, baru mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada dua catatan penting. Tuhan mendengarkan doa kita dan Tuhan menjawab doa kita. Tuhan mendengarkan doa kita dapat dilihat dari dua referensi, Mazmur 10:17. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu. Kemudian Mazmur 65 ayat 2 atau Mazmur 65 ayat 3. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Dan tidak hanya Tuhan mendengarkan, Tuhan juga menjawab doa kita. Mazmur 99 ayat 6. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Kemudian Mazmur 58 ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab engkau. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Jadi prinsip penting, Tuhan mendengarkan doa kita dan Tuhan akan menjawab doa kita juga. Sebagai catatan, Tuhan pasti menjawab. Tapi jawaban Tuhan itu dapat berupa 5 hal. Yang pertama, terima. Kita minta, kita berdoa, Tuhan beri atau Tuhan kasih. Kemudian yang kedua, tolak. Kita minta, tapi Tuhan tidak menjawab doa kita. Tuhan menolak permintaan kita karena itu tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Kemudian yang ketiga, tunggu. Belum terima, belum tolak, tetapi Tuhan mau supaya kita terus memintanya. Ada penundaan sebelum doa itu dijawab dan Tuhan rindu supaya kita terus menaikkan pokok doa ini. Kemudian tukar. Tukar artinya kita minta satu, tetapi Tuhan menjawab dengan hal yang lain, hal yang lebih baik. Kemudian tambah. Artinya kita minta satu hal, tetapi Tuhan menjawab lebih dari apa yang kita minta. Tuhan bahkan menjawabnya dengan berlimpah-limpah. Sebagai penutup, rekan-rekan sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita telah mempelajari prinsip penting dari kehidupan Yabes tentang berdoa. Agar supaya doa kita dijawab seperti doa Yabes, maka kita harus mempunyai sikap yang benar. Hidup yang benar mempunyai karakter moral yang benar atau belajar untuk hidup taat. Kemudian mempunyai hati yang benar, mempunyai hati yang dekat dengan Tuhan, mempunyai hati juga sadar untuk mengakui dosa-dosa kita, karena kita tahu bahwa dosa adalah penghalang utama daripada Tuhan untuk mendengar dan juga menjawab doa-doa kita. Kemudian kedua, seruan berani. Kita datang dengan penuh keberanian untuk menaikkan pokok-pokok doa. Seperti Yabes, kita dapat minta berkat, kita dapat minta keberhasilan, penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Tapi kita juga tidak akan lupa bahwa semuanya itu terjadi bukan karena kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Maka seperti doa Yabes dijawab, maka doa-doa kita pun juga akan Tuhan jawab. Dan jawaban Tuhan bisa terima, tolak, tunggu, tukar, ataupun tambah. Kiranya firman Tuhan tidak hanya menjadi prinsip-prinsip, tetapi dapat kita alami dalam pengalaman iman kita. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya.
Amin.